Nanti doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Haziati Iliana. Hadir Bu. Oke, Delisa Anggraini. Hadir Bu. Delka Anissa Jinanti. Siap Bu, hadir. Oke, Sajida Yuniska. Hadir. Oke, Sarah Hasyara Kamila. Hadir Bu. Jadi semuanya masuk ya. Ya Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah belajar materi tentang virus. Kalau ibu nggak salah, benar nggak? Benar ya. Materi tentang virus. Sebelumnya ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Mengingat materi minggu yang lalu, ibu ingin bertanya. Ada yang masih ingat tidak? Mengapa virus itu bisa digolongkan sebagai makhluk hidup dan bisa juga digolongkan sebagai makhluk tidak hidup? Saya Bu. Ya, silakan Zida. Virus disebut sebagai makhluk hidup karena mampu melakukan perbaikan diri. Adapun virus disebut sebagai makhluk tidak hidup karena beberapa alasan. Yang pertama, virus bukan berupa sel. Yang kedua, virus hanya dapat melakukan perbaikan diri dalam makhluk hidup. 3. Virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat. Dan yang terakhir, virus dapat dikristalkan. Ya, benar sekali ya jawaban dari Zida. Ternyata virus itu bisa digolongkan sebagai makhluk hidup dan juga bisa digolongkan sebagai makhluk tak hidup. Pertanyaan ibu selanjutnya untuk melihat kemampuan daya ingat kalian, yaitu apa saja macam-macam dari bentuk virus itu. Apakah ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Delta. Macam-macam bentuk virus. 1. Berbentuk bola, misal virus influenza dan HIV. Berbentuk batang, misal tobacco mozaik virus. 3. Berbentuk huruf T, misal bakteriosai. 4. Berbentuk polihedral, misal adenovirus. Ya, benar ya jawaban dari Delta. Ternyata virus itu memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk polihedral, dan masih banyak lagi bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu tadi kan disebut oleh Zida bahwa virus itu bisa digolongkan sebagai makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri atau bereplikasi. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak bagaimana cara virus itu melakukan replikasi? Bu, ya silakan Sarah. Virus bereplikasi yang sama dengan bakteriofa, yaitu melalui daur litik dan daur isogenik. Ya, benar ya jawaban dari Sarah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, benar ya bahwa virus itu ternyata bereplikasi melalui dua daur, yaitu daur litik dan daur isogenik. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang bakteri. Sebelumnya, ibu ingin bertanya. Di sini ibu ada bawa minuman. Apakah ada yang tahu ini apa? Saya Bu. Ya, silakan Delisa. Minuman itu namanya Yakult. Ya, Yakult ya. Siapa yang sering minum Yakult? Saya Bu. Ya, semuanya sering ya. Ya. Ternyata ini sering kita konsumsi sebagai minuman kita sehari-hari. Nah, ada yang tahu tidak? Yakult ini merupakan produk dari bakteri. Nah, bakterinya itu menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan Bu. Ya, silakan. Gimana, Aziz? Karena di dalam Yakult terdapat bakteri yang menguntungkan dan baik untuk kesehatan usus. Nah, iya benar ya. Bakteri ini yang terdapat di dalam Yakult, bakteri yang menguntungkan, yaitu bakteri Lactobacillus casei. Nah, karena bakterinya ini menguntungkan, jadi dia itu baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kesehatan tubuh kita itu bisa memperlancar pencernaan, memperlancar proses yang terjadi di dalam usus. Nah, hari ini ya seperti yang kalian tahu bahwa ini dari produk dari bakteri dan bakteri yang menguntungkan. Nah, ternyata bakteri itu
Jadi, untuk anak-anak semua, mari kita menjaga kesehatan tubuh kita. Apalagi sekarang. Nah, kita lanjut ya. Untuk pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran accelerated learning, peserta didik dapat 1. Membedakan Archaebacteria dan Eubacteria dengan benar. Yang kedua, menganalisis ciri umum dan struktur bakteri dengan benar. Dan yang ketiga, mendeskripsikan reproduksi bakteri dengan benar. Jadi harapannya setelah kalian belajar tentang bakteri, 3 tujuan pembelajaran ini dapat kalian capai. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah gambar. Ibu ingin tahu, ada yang tahu tidak? Apa maksud dari gambar yang ada di layar berikut? Ada yang tahu? Aldi, bersedia maju untuk menjelaskan gambar di depan? Ya, Bu, saya bersedia. Silakan Aldi. Setelah saya melihat, ini bagian-bagian yang terdapat dalam gambar tersebut. Yang ini kapsul, yang ini dinding sel, hijau membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, flagellum, nukleoid. Ya, terima kasih ya Aldi atas kesajiannya. Tepuk tangan untuk Aldi. Ya, benar sekali ya yang disampaikan oleh Aldi bahwa di depan ini merupakan gambar dari bakteri yang akan kita pelajari pada hari ini. Bakteri ini ternyata memiliki banyak struktur, diantaranya disebutkan oleh Aldi tadi ada kapsul, dinding sel, membran sel, dan lain-lain. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bakteri, kita harus tahu dulu. Yang pertama yaitu klasifikasi prokariot. Prokariot adalah organisme uniseluler yang terdiri atas sitoplasma yang dilindungi oleh membran plasma dan dinding sel yang kaku. Kemudian ternyata Archaebacteria dan Eubacteria itu adalah berbeda. Perbedaannya terdapat di mana? Perbedaannya terletak pada komposisi RNA ribosom dan peptidoglycan pada dinding selnya. Dan inilah yang membuat para ilmuwan mengadaptasi sistem klasifikasi 3 domain. Nah, pertama yaitu Archaebacteria. Archaebacteria ini disebut juga sebagai bakteri purba. Archaebacteria ini memiliki ciri. Yang pertama tadi yaitu prokaryotik yang sebelumnya telah kita bahas. Selanjutnya ada uniseluler. Selanjutnya reproduksi pembelahan linear atau secara aseksual, mampu hidup di tempat yang ekstrim, dinding sel tidak mengandung peptidoglycan, dan membran plasmanya mengandung lipid. Nah, berdasarkan lingkungan tadi kan dia hidup di tempat yang ekstrim. Nah, ilmuwan mengidentifikasikan 3 kelompok utama dari Archaebacteria, yaitu metanogenik, halofilik ekstrim, dan thermofilik ekstrim. Nah, berikut adalah klasifikasi Archaebacteria yang sebelumnya 3 tadi telah dijelaskan. Yang pertama ada metanogenik, yaitu bakteri yang hidup di habitat dengan kadar metana yang tinggi. Jadi nama awalnya ini metanogenik. Nah, ternyata dia itu hidup di habitat dengan kadar metana yang tinggi. Yang kedua ada halofilik. Halofilik ini bakteri yang hidup di habitat dengan kadar garam yang tinggi. Yang ketiga ada thermofilik, yaitu bakteri yang hidup di habitat dengan suhu yang tinggi. Ternyata yang membedakannya itu seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya adalah lingkungan tempat mereka tinggal. Kalau metanogenik dengan habitat kadar metana yang tinggi, sedangkan halofilik dengan kadar garam yang tinggi, dan thermofilik dengan suhu yang tinggi. Sampai di sini masih bisa diikuti dengan baik? Masih ya, Bu. Ya. Nah, kita lanjut selanjutnya yaitu tadi Archaebacteria dan sekarang Eubacteria. Eubacteria ini dikenal sebagai bakteri yang sebenarnya atau bakteri yang akan kita pelajari. Maksudnya di sini adalah Eubacteria ini yang lebih dikenal sekarang dan memiliki ciri-ciri unicellular mikroskopis sehingga hanya bisa dilihat melalui mikroskop, umumnya tidak berklorofil, prokaryotik, hidup di lingkungan yang lembab,
lembab atau basah, reproduksinya secara biner dan seksual, habitatnya di tanah, air, udara maupun makhluk hidup. Nah, habitatnya ini merupakan daerah yang luas yang disebut dengan kosmopolit. Ya, selanjutnya jenisnya itu mengandung peptidok ikan dan mampu bergerak menggunakan flagel. Ada 3 alasan yang membedakan Archaebacteria berbeda dengan bakteri atau eubacteria. Alasan yang pertama, seperti yang bisa kalian lihat, yaitu terlihat pada komposisi kimia penyusun dinding sel yang tidak mengandung peptidoglycan. Yang kedua, lemak penyusun membran selnya terdiri dari unit isofren dan ikatan ether. Yang ketiga, komposisi RNA-nya, dan yang keempat, RNA ribosomnya. Nah, kalian bisa lihat di depan, ini adalah tabel perbedaan karakteristik Archaebacteria dengan eubacteria. Di sini ada karakteristiknya, sebutan, ukuran, bentuk, kompleksitas, habitat, reproduksi, dan jenis. Nah, ini bagian yang harus kalian pahami, yaitu di bagian kompleksitas. Ternyata kompleksitas dari Archaebacteria ini lebih sederhana di dalam kelompoknya, sedangkan eubacteria lebih kompleks dari Archaebacteria. Untuk habitatnya, seperti yang kalian tahu, kalau Archaebacteria hidup di lingkungan yang ekstrim, dan kalau eubacteria dia itu hidupnya kosmopolit di daerah yang luas. Selanjutnya, nah kita masuk materi selanjutnya, yaitu ciri umum dari bakteri. Yang pertama itu yaitu bersel tunggal atau uniseluler. Kemudian prokariot, tidak memiliki membran inti atau salut inti. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Ada yang tahu heterotrof itu apa? Ada yang ingat? Supaya jadi mengingatkan kalau heterotrof itu dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, sedangkan autotrof bisa membuat makanannya sendiri. Lanjut ya, bakteri ini berukuran kecil sehingga disebut mikroorganisme dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglycan, membran plasmanya mengandung lipid dan ikatan ester. Nah, ini yang maksud ibu tadi bersifat kosmopolit. Sebelumnya sudah dijelaskan ya, kalau bersifat kosmopolit artinya habitatnya meliputi daerah yang luas. Misalnya bakteri ini terdapat di darat, di air, di tempat yang lembab, jadi seluruh tempat yang ada di bumi. Kemudian reproduksi dari bakteri ini secara aseksual yaitu membelah diri, dan secara seksual yaitu dengan paraseksual. Nah, selanjutnya ada struktur bakteri. Struktur bakteri tadi di awal Aldi sudah membantu ibu menjelaskan tentang struktur bakteri. Gambar yang ini ya, gambar yang ini yang Aldi jelaskan tadi benar? Benar ya. Nah, ternyata bakteri itu memiliki struktur, dan strukturnya itu terdiri dari struktur dasar dan struktur dasar serta struktur tambahan. Bisa kalian lihat di sini terdapat perbedaan. Di struktur dasar sel yaitu terdiri dari ini sitoplasma, ribosom, dan lain-lain. Kemudian di struktur dasar dan struktur tambahan sel bakteri yaitu terdapat flagel, nukleoid, pili, plasmid, dan lain-lain. Untuk penjelasannya, nah ini ya, struktur dasar dan struktur tambahan bakteri itu berbeda. Kalau di struktur dasar dia dimiliki oleh semua bakteri. Kemudian dia meliputi seperti dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan bahan inti. Yang pertama kita akan bahas tentang dinding sel, yaitu tersusun atas peptidoglycan, gabungan protein dan polisakarida sebagai pelindung sel bakteri. Kedua, membran plasma bersifat selektif permeabel. Selektif permeabel ini artinya dia
hanya bisa dilewati oleh larutan-larutan tertentu. Kemudian tersusun atas fosfolipid dan protein. Dan yang ketiga ada sitoplasma. Terdapat pada bagian dalam membran plasma mengandung asam nukleat, protein dan lemak. Yang keempat ada ribosom, butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Jadi di sekitaran sitoplasma itu terdapat butiran-butiran halus dan butiran kasar yang disebut dengan ribosom sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang keempat atau ada bahan inti yaitu pusat pengendalian aktivitas sel mengandung DNA bakteri berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid tadi, yang kecil-kecil tadi. Ada kan ya di gambar tadi, gambar nukleoid. Nah, selanjutnya kita bahas tentang struktur tambahan bakteri. Kalau tadi struktur dasar, sekarang struktur tambahan. Kalau di struktur dasar, dia dimiliki oleh semua jenis bakteri. Sedangkan kalau di struktur tambahan, hanya dimiliki oleh bakteri-bakteri tertentu. Misalnya, kalau di bakteri ini tadi, Lactobacillus casei, misalkan dia di sini terdapat pili, sedangkan di bakteri TBC tadi tidak terdapat bakteri, misalnya seperti itu ya. Kemudian bagiannya itu meliputi flagella, pili, fimbri, kapsul, klorosom, mesosom, vakuolagas, dan endospora. Penjelasannya itu flagella alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang atau spiral, pili dan fimbri, struktur berbentuk seperti rambut halus, kapsul berbentuk padat dan tebal yang menyeluruhi bakteri, tersusun atas polisakarida, protein dan air. Kemudian ada klorosom, mesosom, vakuolagas, dan endospora. Untuk klorosom yaitu strukturnya berada di bawah membran plasma. Kemudian untuk mesosom organelse yang memiliki penonjolan, dan vakuolagas hanya dimiliki oleh bakteri air agar bakteri dapat mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Dan untuk endospora itu dia merupakan bentuk istirahat dari beberapa jenis bakteri gram positif mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik dan ribosom. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang reproduksi bakteri. Kalau di virus tadi dia melakukan replikasi, dan di bakteri ternyata dia juga bereproduksi. Kalau manusia bereproduksi dengan cara apa? Secara seksual, yang benar ya, dengan cara seksual. Nah, kalau bakteri dia itu bereproduksi melalui dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Kalau di seksual, dia itu tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, tapi pertukaran atau perpindahan materi DNA. Kalau aseksual, dia terjadi melalui pembelahan biner atau membelah diri. Untuk lebih jelasnya, berikut ada video tentang penjelasan dari reproduksi bakteri. Yang pertama itu reproduksi seksual. Silakan kalian simak video berikut. Kalau ada yang dibingungkan boleh ditanyakan. Oke, reproduksi pada bakteri secara seksual atau secara generatif atau secara kawin itu ada 3 macam. Yang pertama itu konjugasi, kedua itu transduksi, dan yang ketiga transformasi. Nah, langsung saja kita lihat. Tipe yang pertama itu adalah secara konjugasi. Nah, di sini sudah saya tampilkan gambaran proses konjugasi. Tapi sebelumnya harus tahu dulu ya apa itu konjugasi. Konjugasi itu merupakan proses perpindahan atau transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain. Jadi konsep dari konjugasi ini maksudnya adalah satu bakteri memberikan DNA, sedangkan bakteri lainnya menerima DNA tersebut. Ya, bisa dipahami konsepnya ya. Nah, kita lihat prosesnya. Ini ada 4 tahap di sini. Ada si donor, ada bakteri donor, ada bakteri resipien. Ya. Jadi di sini tidak ada bakteri jantan, bakteri betina, tidak ada. Ya. Yang ada itu kalau di buku biasanya bakteri positif, bakteri negatif. Berbeda buatan aja.
Nah, donor itu adalah si pemberi, resipien itu adalah si penerima. Bisa dipahami ya. Nah, itu tadi ya video penjelasan tentang reproduksi bakteri secara seksual. Ternyata secara seksual bakteri itu reproduksinya itu dengan melalui 3 metode. Yang pertama itu transformasi, yang kedua transduksi, dan yang ketiga itu konjugasi. Nah, kalau di transformasi, ingat seperti yang dijelaskan di video itu, yang berpindah itu hanya materi genetiknya saja, berupa DNA ke dalam sel bakteri. Kemudian yang kedua itu transduksi. Transduksi yaitu perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag atau virus bakteri. Jadi materi genetiknya itu berpindah dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain dengan perantara bakteriofag. Di sini ada gambar bakteriofag. Dengan perantara ini, jadi dia bisa pindah ke sini ke bakteri yang ini dan selanjutnya melakukan reproduksi dan dihasilkan bakteri hasil dari transduksi. Yang ketiga ada secara konjugasi. Secara konjugasi, perpindahan bakteri DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Nah, itu tadi secara seksual. Selanjutnya ada video lagi yaitu penjelasan reproduksi bakteri secara aseksual. Silahkan kalian simak dan kalian pahami. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi pada bakteri. Tapi yang saya bahas ini adalah dikhususkan reproduksi pada bakteri secara aseksual atau vegetatif. Oke, perhatikan gambar yang sudah muncul ya. Nah, secara umum simpelnya adalah kalau dia reproduksi secara aseksual, satu sel akan menjadi dua sel akan menjadi 4 sel dan seterusnya makin banyak ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sebenarnya prosesnya. Proses reproduksi aseksual yang disebut dengan membelah diri atau pembelahan biner atau binary fusion. Nah, jadi di sini gambarannya ya. Nah, di sini nampak kelihatan. Tadi sudah dijelaskan di dalam video tentang reproduksi secara seksual dan secara aseksual. Secara seksual tadi terjadi melalui 3 tahap, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Sedangkan kalau secara aseksual yaitu terjadi dengan pembelahan biner atau membelah diri. Jadi secara singkatnya bakterinya ini dia akan membelah dari satu bakteri menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 6, dan seterusnya. Oke, itu tadi ya materi tentang bakteri. Selanjutnya silakan kalian duduk berkelompok, ibu bagi kelompoknya ya. Karena di sini ada orang 5, jadi kelompok dibuat 2 kelompok. Kelompok 1 itu Sarah, Azi, dan Delisa. Kelompok 2 Adamka dan Gida. Jadi di sini ada 4 kegiatan peserta didik yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, nanti silakan kalian diskusikan sesuai dengan waktu yang telah ibu tentukan, yaitu sebanyak 10 menit. Setelah kalian diskusikan, ibu akan bertanya 1 atau 2 pertanyaan dari KPD ini, dan perwakilan dari kelompok silakan nanti presentasi ke depan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mengerti? Mengerti. Oke. Ini mejanya silakan dirapatkan ya. Perhatian ya, ibu jelaskan sedikit. Di lembar pertama itu ada mata pelajaran kelas dan sekolah. Kemudian silakan kalian tulis
kelompok kalian kelompok berapa dan anggotanya siapa saja, kemudian hari dan tanggalnya diisi. Untuk nilainya dikosongkan terlebih dahulu. Nah, kemudian silakan buka lembar kedua. Di lembar kedua itu terdapat kompetensi dasar, tujuan, petunjuk kerja. Silakan kalian baca petunjuk kerjanya dan apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ibu beri waktu 10 menit yang untuk mengerjakannya. Sangat mengerjakan. Oke, waktunya sudah habis, sudah cukup 10 menit kalian berdiskusi. Kalian sudah selesai kan ya berdiskusinya? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai semua berdiskusi. Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian atau semua anggota kelompoknya nanti maju ke depan untuk menjelaskan, mempresentasikan jawaban hasil diskusi kalian. Selanjutnya yaitu pertanyaan, jelaskan perbedaan Archaeopterygia dan Eubacteria. Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Azati Eliana. Saya Lisa Anggaini. Saya Sarah Syakaramina. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya yaitu, jelaskan perbedaan Archaeopterygia dan Eubacteria. Archaeopterygia disebut juga bakteri purba. Bakteri dari kelompok ini memiliki ciri yaitu hidup dalam kondisi lingkungan yang cukup ekstrim. Contohnya pada kondisi panas atau termofil dan asam atau asidofil. Berdasarkan lingkungannya tersebut, Campbell mengidentifikasikan 3 kelompok utama dari Archaeopterygia. 3 kelompok tersebut yaitu metanogen, halofil ekstrim, dan termofil ekstrim. Eubacteria atau dikenal juga bakteri sebenarnya merupakan mikroorganisme yang memiliki ciri-ciri uniseluler mikroskopis, umumnya tidak berklorofil dan termasuk sel prokaryotik. Bakteri dapat ditemukan hampir di semua tempat. Bakteri tumbuh dengan subur di udara, air, makanan, tanah, tubuh hewan dan tumbuhan. Bakteri bersifat saprofit atau parasit. Bakteri yang bersifat saprofit ada yang menguntungkan manusia, sedangkan yang bersifat parasit dapat menyebabkan penyakit baik pada tumbuhan, hewan, manusia maupun organisme lainnya. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Baik ya, kalian sudah melakukan diskusi dengan sangat baik. Selanjutnya, di sini Ibu menyediakan 3 soal. 3 soal. Jadi Ibu minta 3 orang untuk maju ke depan mengambil soal ini sesuai dengan secara acak ya. Silakan kalian pilih nanti siapa yang ingin maju ke depan. Silakan. Delisa, Delka, Aziz, silakan maju ke depan untuk ambil nomor soalnya. Delisa, pilih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Ini. Kemudian Aziz 3 dan tersisa 1 yaitu Delka ya. Silakan kembali ke tempat. Silakan duduk terlebih dahulu. Nah, itu ada satu pertanyaan yang harus kalian bertiga jawab. Nanti Ibu beri waktu sekitar 2 menit untuk kalian memikirkan jawabannya dan nanti presentasi ke depan. Ini dilakukan
melihat kemampuan daya ingat kalian. Apakah kalian sudah mengerti tentang penjelasan materi yang ibu sampaikan? Sebelumnya silakan tutup terlebih dahulu bukunya ya. Semuanya silakan tutup buku dan waktu 2 menit ibu beri untuk kalian bertiga memikirkan jawabannya. Silakan. Ada yang tidak jelas dari soalnya? Yang itu jelas soalnya? Aziz? Jelas? Oke, Delta? Oke, waktunya sudah habis, 2 menit sudah berlalu. Tadi yang kata nomor 1 siapa? Ya, saya Bu. Delta. Pertanyaan di nomor 1 itu apa, Delta? Pertanyaannya yaitu, sebutkan 2 struktur tambahan pada bakteri beserta fungsi. Oke, silakan Delta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, Bu. 1. Flagella berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang atau spiral. 2. Kapsul fungsinya sebagai alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri. Ya, benar ya, tepuk tangan untuk Delta. Jawabannya benar dan ini ada reward untuk Delta karena sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Oke, untuk soal selanjutnya tadi tersisa nomor 3 dan 2 ya. Untuk nomor 3 siapa yang dapat tadi? Saya Bu. Ya, Aziz silakan dibaca pertanyaannya kemudian dijawab. Ya Bu. Soalnya, sebutkan 2 kelompok dari bakteri. Jawabannya, bakteri terbagi menjadi 2 kelompok yaitu Archaebacteria, bakteri semu, dan Eubacteria, bakteri sejati. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Aziz semuanya. Oke, terima kasih Aziz. Ini ada reward juga untuk Aziz karena sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan sangat tepat. Soal yang ketiga tadi yaitu dapatnya itu dari saya. Nomor 2, silakan dari saya disebut pertanyaannya dan dijawab. Pertanyaannya, sebutkan tahap reproduksi bakteri secara seksual. Jawabannya, reproduksi bakteri secara seksual terjadi melalui 3 tahap yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Oke, baik ya Denisa jawabannya sangat benar. Tepuk tangan untuk Denisa. Ini ada reward ya untuk Denisa. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Azi, Denisa, dan Delta karena sudah berani menjawab pertanyaan yang ada di kartu soal. Selanjutnya materi kita itu telah selesai untuk pelajaran hari ini yaitu materi bakteri. Selanjutnya dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, Jida silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa bakteri merupakan organisme prokariotik yang bersifat kosmopolit. Nah, mengapa bakteri dikatakan sebagai organisme kosmopolit? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya dari Zida. Pertanyaan Zida itu tadi Ibu menjelaskan bahwa bakteri itu merupakan organisme prokariotik yang bersifat kosmopolit. Nah, pertanyaan Zida menyatakan mengapa bakteri sebagai organisme kosmopolit yang bersifat kosmopolit. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang ingin membantu Zida untuk menjawab? Ya Bu, Ya, silakan Sarah. bakteri bersifat kosmopolit karena dalam kehidupan jumlahnya sangat banyak serta hidup tersebar di daerah luas seperti darat, air, udara, tubuh, organisme, dan bahkan di tempat sangat ekstrim. Ya, baik ya, betul sekali jawaban dari Sarah. Tepuk tangan untuk Sarah dan Zida. Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Zida itu mengapa bakteri bersifat organisme kosmopolit. Jawabannya benar ya dari Sarah kalau bakteri itu bisa ditemukan di mana saja di seluruh tempat yang ada di bumi, baik itu di darat, di air, bahkan di lingkungan yang ekstrim. Nah, selanjutnya itu mungkin cukup ya materi kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Oke, baik. Demikianlah ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditutup, silakan dikumpulkan LKPD dan kartu soal yang tadi kalian dapatkan. Sudah? Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini,
ada yang bisa menyimpulkan apa yang didapatkan atau diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan tentang bakteri? Siapa saya? Ya, silakan Delisa. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi tentang bakteri yang disampaikan oleh Ibu. Menurut saya kesimpulannya adalah Archaebacteria berbeda dengan Eubacteria. Perbedaannya terletak pada komposisi RNA ribosom dan peptidoglikan pada dinding selnya. Selain itu, dari segi kompleksitas, Eubacteria memiliki struktur yang lebih kompleks dari Archaebacteria. Bakteri memiliki ciri yaitu bersel tunggal. Prokariot memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Bakteri memiliki struktur dasar yang terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan bahan inti, serta struktur tambahan yang terdiri dari flagella, pili, fibri, kapsul, klorosom, mesosom, vakuola gas, dan endospora. Reproduksi bakteri. Bakteri bereproduksi melalui dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan paraseksual atau rekombinasi genetik, sedangkan reproduksi aseksual dengan pembelahan biner atau membelah diri. Ya, terima kasih ya Kak Delisa. Tepuk tangan untuk Delisa. Terima kasih karena sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dari pembelajaran kita tadi sudah disampaikan Delisa juga, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata Archaebacteria berbeda dengan Eubacteria. Perbedaannya itu terletak pada komposisi RNA ribosom dan peptidoglikan pada dinding selnya. Selain itu, dari segi kompleksitas, Eubacteria itu memiliki struktur yang lebih kompleks daripada Archaebacteria. Kemudian, ada ciri-ciri bakteri seperti bersel tunggal, prokariot, memiliki dinding sel, dan lain-lain. Kemudian, struktur dari bakteri itu terdiri dari dua struktur dasar dan struktur tambahan. Dan untuk reproduksi bakteri bereproduksi dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Dengan cara seksual, dia bereproduksi dengan rekombinasi genetik. Kemudian dengan cara aseksual, dia membelah diri. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf ya apabila terdapat kesalahan. Untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari materi tentang peran-peran bakteri yang menguntungkan dan merugikan bagi makhluk hidup. Tadi di awal sudah sedikit disinggung tentang peran bakteri yang menguntungkan yang ada pada yakut. Nah, minggu depan silakan kalian baca terlebih dahulu materi tersebut. Kemudian untuk tugas, untuk pemahaman kalian lebih dalam, silakan dikerjakan nanti tugas di buku paket halaman 152 pilihan ganda ya. Sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah semuanya mengerti? Siap. Mengerti ya. Alhamdulillah kalau semuanya mengerti. Selanjutnya itu Ibu tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan juga dalam penyampaian. Semangat belajar semuanya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan